di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apa bersama minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu berasa sedikit siman jadi sembai pus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bla 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 A, rukun, B, damai, C, demokrasi, D, religius, E, bineka. Yang mana nih? Berarti kita harus tahu dulu isi dari amandemen ini. Nah, oke, ada nggak? Nggak ada. Oh, ini dia. Mana? Kok soalnya sama ya? Oh, sama soalnya nih. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa pasal 28 ini mengalami penambahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui sidang umum MPR ya, pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal termasuk mengenai hak asasi manusia gitu. Pasal 28 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak-hak serupa juga termaktub dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Nah, jadi ini kalau ya karena yang ditanyakan adalah bunyi pasal 28 sebelum amandemen, nah, di mana sebelum amandemen itu tadi isinya kan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Oh, berarti kalau begitu maksudnya apa? Kemana? Ke rukun, damai, religius, bineka. Rukun bukan wrong ya, damai wrong, religius wrong. Jadi wrong. Jadi itu mana? Demokrasi gitu ya. Karena berserikat, berkumpul, dan berpendapat itu masuknya ke demokrasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 dan nomor 2 ini karena sama ya. Berarti yang C begitu kan kawan? Azan, hidup izin mantap. Kalau mantap next berikutnya nih. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001. Yaitu tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan pada tanggal 9 November 2001. Perubahan substansi amandemen ketiga adalah bla bla bla. A. Kedudukan dan kekuasaan MPR. B. Tugas dan kewenangan DPR. C. Kewenangan Presiden. D. Pemerintahan daerah. E. Wilayah negara kesatuan Republik. Nah, berarti kita harus tahu substansi amandemen ketiga ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa ini kalau mau langsung dulu nih. Jadi perubahan substansi amandemen ketiga itu meliputi kedudukan dan kekuasaan MPR, eksistensi negara hukum Indonesia, kemudian jabatan presiden dan wakil presiden termasuk mekanisme pemilihannya bagaimana, pembentukan lembaga baru dalam sistem ketenagaraan Republik Indonesia, pengaturan tambahan bagi lembaga DPK dan pemilu. Itu substansi dari amandemen yang ketiga. Jadi kalau begitu yang mana tuh tadi? Iya, kedudukan dan kekuasaan MPR yang A, gitu kan ya. Berarti yang ini wrong, jadi wrong, gitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat yang A, gitu kan? Understand? Tidak, izin mantap. Kalau mantap next soal berikutnya. Nah, sebagai wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan, karena siapa tahu nanti yang keluar itu nggak hanya amandemen ketiga, tapi bisa saja amandemen ke-1. Nah, seperti kita ketahui bahwa amandemen ke-1 itu dilangsungkan pada sidang umum MPR tahun 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober. Hasil amandemen undang-undang ini yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1 hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7 pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2 sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3 pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1 pemberian gerasi dan rehabilitasi. Nah, ini nanti saya akan pakai bahas ya, gerasi, rehabilitasi, dan amnesti dan abolisi gitu ya. Pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan lain, pengangkatan menteri, DPR. Nah, DPR itu di amandemen pertama ya. Hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang itu. Kemudian amandemen kedua, ini ada yang kedua meliputi 27 pasal dan dalam 7 bab.
mengenai pemerintahan daerah. Nah, pemerintah daerah itu di amandemen kedua. Mengenai DPD, mengenai wilayah negara, mengenai warga negara dan penduduk, nah adanya di amandemen yang kedua. Kemudian HAM itu di amandemen kedua juga. Mengenai pertahanan dan keamanan, mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan ini bab 15 ya, yaitu Bembalangguk itu ya, kata Maki ya. Cara cepatnya itu Bembalangguk, tekan kan. Nah, ini dilangsungkan pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 gitu. Ya. Kemudian amandemen ketiga itu meliputi 23 pasal dalam 7 bab. Yaitu mengenai bentuk dan kedaulatan negara, yaitu bab 1 yaitu pasal 1 kalau nggak salah ya. Bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai kementerian negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum pemilu, dan mengenai BPK. Itu amandemen ketiga. Tadi makanya tadi kan ada pemilu kan ya, masuk ya. Kemudian mengenai DPR enggak, mengenai kementerian negara enggak, mengenai MPR tadi kan, tuh ada ya. Nah, selesai begitu kan ya. Ini sebagai bahasan tambahan pengetahuan aja ya. Buat kawan-kawan siapa tahu nanti yang keluar itu amandemen yang kedua, ketiga, dan keempatnya gitu. Substansinya ini dia. Di sini sudah selesaikan sebuah masalah. Namun apapun masalahnya ingat tebung sosro gitu ya. Selalu masalah di semua pus ya semuanya. Solution. Biar apa? Iya betul. Biar ada sih itu kan ya. Pada tanggal 22 Juni 1945 38 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI gitu ya maksudnya. Anak kalimat yang dimaksud adalah bla bla bla. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ya, jadi BPUPKI itu dibubarkan tanggal 7 Agustus. Pokoknya materi tentang BPKI sudah mau dibahaskan dibuat video sebelumnya. Dibubarkan 7 Agustus, lalu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di antaranya itu adalah untuk merancang Piagam Jakarta ya, yang akan jadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian Piagam Jakarta ini nantinya menjadi naskah itu dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi undang-undang itu perlu kawan-kawan ketahui pertama kali disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI. Nah, yang jadi perlu kita ketahui bahwa undang-undang yang kita kenal sekarang itu ada anak kalimat yang dulunya sempat menjadi perdebatan gitu. Kemudian dihilangkan untuk atas nama kesatuan dan persatuan, karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya pokoknya ya. Untuk menjaga itu semua, maka anak kalimat ini dihilangkan. Yang mana? Yang A, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Sampai sekarang ini masih ada ya. Ini masih ada. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini juga masih ada sampai sekarang. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ini juga masih ada. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa. Nah, ini juga masih ada. Nah, jadi yang anak kalimatnya itu dihilangkan atas nama persatuan itu adalah yang A ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi awalnya dulu itu ada anak kalimat seperti ini, kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahas berbeda-beda pokoknya gitu ya. Akhirnya atas nama persatuan yang ini dihilangkan. Nah, kalau dulu kan ada kewajiban menjalankan syariat Islam gitu. Itu jadi jawaban yang tepat itu yang A gitu kan. Understand? Hidup jadi mantap mix. Nah, nih perlu kawan-kawan ketahui ini sebagai tambahan wawasan untuk kita semua bahwa Badan Penyelidik Usaha atau BPUPKI ini, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Awal mulanya kan 1 Maret ya. 1 Maret 1945 nih, pohon sejarah BPUPKI ada lengkap dibahas tuntas oleh Maki di video sebelumnya, silahkan searching lagi. Kemudian disahkannya 29 April sama bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito ya, waktu itu ya. Adalah badan yang menyusun rancangan UUD itu 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung di tanggal 28 Mei sampai 1 Juni ya.
28 Mei itu persiapan, pelaksanaannya sih sampai 29 Juni. Kalau 28 Mei ini persiapan termasuk pelantikan waktu itu kalau nggak salah, sampai 1 Juni. Nah, hingga ini Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila atau yang kita kenal sampai sekarang ini Pancasila. Oke. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 orang anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Jadi panitia 9 juga disebut panitia kecil ya. Ada panitia 9, ada panitia 7. Nah, silakan searching lagi video Maki sebelumnya. Atau nanti mungkin Maki akan bahas khusus untuk panitia 9-nya, untuk panitia 7-nya. Kemudian untuk merancang Piagam Jakarta. Ya, dulu Piagam Jakarta gitu ya dikenalnya ya. Yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dilengkapi kalimat dengan kewajiban, nih ini dia kalimatnya ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI gitu ya. Jadi UUD itu disahkan pada tanggal 18 Agustus setelah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh siapa? Panitia Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu sejarahnya kamu harus tahu nih. Berikutnya, kemudian pengesahan UUD 1945 ini dikukuhkan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa KNIP sidang, tanggal 29 Agustus nih. Jadi pengesahan UUD dikukuhkan gitu ya. Nah, sekarang rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua pada BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia waktu itu ya, karena makanya ada beberapa kalimat, ada yang berapa nulis BPUPK saja, BPUPK tanpa ada I. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Jadi di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera masa sidang kedua. Nah itu. Pada masa sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 5 Agustus 1945 PKI mengesahkan gitu ya, sudah tadi ya. Jadi 18 Agustus disahkannya Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia gitu. Oke, next number 2. Nah, di sini sedikit masalah, namun apa misalnya tebu atau sosro gitu selalu dengan sering semai solution. Biar apa? Iya betul. Biar sebenarnya sih gitu. Soalnya kayak gini nih, kita baca bersama lagi ya. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959, di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1969 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bla bla bla. A. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. B. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. C. Menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 maksudnya menjadi Undang-Undang Dasar 1945. D. Tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang. Wah, ini ada di sini ya. Ini bukan ya. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, bukan, ini jelas menggantikan. Oke, jadi perlu kita ketahui kawan-kawan ya, bahwa pada saat dekret presiden itu, nih dekret tanggal 5 Juli itu diberlakukan dekret presiden ya, atau Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Ya, salah satu isinya adalah isi dekret presiden itu kalau nanti ditanyakan adalah nih memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang Dasar. Nah itu kan ya, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu gitu. Ini isi salah satu dekret presiden gitu. Dan untuk lebih jelas nanti mungkin bahaskan untuk dekret presiden. Dan waktu itu terjadi penyimpangan. Salah satu penyimpangannya adalah bahwa MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya. Jadi jawaban yang kotak yang A gitu. Nih sejarah begini. Jadi pada masa ini atau yang kita kenal dengan masa Orde Lama sebetulnya ya, yang terjadi 1945 sampai 1965 terdapat berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945. Di antaranya satu, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Ini penyimpangan yang pertama. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya waktu masa Orde Lama itu gitu, yaitu pada tahun 1945 sampai 1965. Oke, next. Ke nomor 3. Selalu di sering ya. Semoi solution. Biar apa? Iya betul. Ini ada inspirasi. Soalnya kayak gini kita baca bareng ya.
Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Jadi waktu itu pada masa Orde Baru itu kekuasaan tertingginya di tangan MPR, ya, bukan di tangan rakyat, ya. Jadi kedaulatannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah bla bla bla. Jadi perlu kita ketahui, kawan-kawan, dan reformasi itu melatar belakangi adanya perubahan undang-undang. Jadi reformasi tahun 1998 nanti tahunnya ini dilakukannya perubahan atau amandemen yang kita kenal itu, ya, amandemen. Jadi latar belakangnya itu adanya reformasi 1998 menghendaki adanya amandemen terhadap undang-undang. Nah, jadi kenapa harus ada amandemen? Nah, karena adanya di latar belakangi tuntutan perubahan Undang-Undang 1945. Karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, bukan di tangan rakyat, ya. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Nah, jadi tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah apa saja? A. Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. B. Menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini bukan, ya, karena tadi ini penyimpangan terhadap undang-undang justru, ya. C. Memperlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai undang dasar, mengganti UUD 1945 menjadi bukan menetapkan suatu tertinggi. Jadi kita harus tahu tujuan perubahan atau amandemen UUD 1945 waktu itu. Di antaranya adalah A, yang ini kawan-kawan, ya, menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan. Oke, pembahasan dari sini. Jadi ada tujuan perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen itu diantaranya adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Nih tujuannya. Serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Itu tujuannya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah, jadi boleh dirubah asal sepakatnya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, state struktur, gitu, ya, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan NKRI ini, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi kalau nanti ditanyakan alasan perubahan Undang 1945 dengan kesepakatan apa saja, misalkan, satu, tidak mengubah pembukaan UUD 1945, kedua, mempertahankan susunan kenegaraan, ketiga, atau ya NKRI itu, ya, dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Itu kesepakatannya boleh berubah asal ada kesepakatan ini, gitu. Kemudian perlu kita ketahui bahwa amandemen itu dilakukan sebanyak 4 kali, ya. Amandemen pertama itu ini dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999. Jadi setelah masa reformasi, ya, 1998, yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa amandemen pertama, ya ini 1999 tahunnya. Kalau tanggalnya 21 Oktober, ya, 14 sampai 21 Oktober nih, yaitu pada sidang umum MPR. Sementara amandemen yang kedua itu dilakukan pada sidang umum MPR tahun 2000 nih, 1999, 2000, yang berlangsung 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000. Kemudian amandemen yang ketiga sidang umum MPR tahun 2001 nih, tahunnya 2001. Jadi 1999, tahun 2000, 2001 itu. Yang berlangsung 1 November hingga 9 November 2001. Dan amandemen yang keempat itu dilakukan pada sidang umum MPR tahun 2002 yang berlangsung antara tanggal 1 Agustus hingga 11 Agustus. Jadi kalau ditanyakan nanti tahunnya 1999, pokoknya tambah 1 aja lah semuanya. Nah, 2000, 2001 sama 2002. Jadi ada 4 kali amandemen, ya, dan 4 perubahan itu diantaranya. Dan perlu kita ketahui bahwa undang-undang tadi harus kita garis bawahi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun sejak tanggal 27 Desember 1949 nih
di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu. Kemudian Undang-Undang Dasar ini ya perlu kita ketahui, atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, dia mulai berlaku setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pemberlakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan konferensi meja bundar yang memasukkan Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS yang memiliki konstitusi sendiri. Setelah RIS dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Nah, jadi waktu itu ya, makanya ada keluar dekret presiden itu. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi RI pada RI ya, Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1945 setelah seiring berlakunya dekret Presiden Soekarno selepas reformasi 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu 1999 sampai dengan tahun 2002. Oke kawan-kawan, paling kali itu saja dulu untuk kesempatan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan sedikit mengatasi kesulitan-kesulitan dan memberikan inspirasinya terkait dengan wawasan kebangsaan kawan-kawan untuk pilar negara Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kawan-kawan yang memiliki banyak pertanyaan atau ada sedikit pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti kalau ada waktu yang memungkinkan mau bahas satu persatu gitu kawan-kawan.